Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya buatkan konten ataupun video khusus untuk para gerombolan-gerombolan yang sakit hati, yang kecewa karena tidak bisa masuk ke kolom komentar postingan-postingan saya. Ya, mungkin pikiran mereka berpikir bahwa kenapa dinonaktifkan konten-konten, setiap konten yang saya buat. Apakah takut didebat? Bukan takut didebat, karena ada makalah mengatakan begini: percuma engkau menunjukkan indahnya alam semesta ini, indahnya, sejuknya pemandangan di pegunungan, dengan hijaunya dedaunan kepada orang yang buta. Ya, begitu juga dengan buta hati. Percuma saja engkau menunjukkan dalil, menunjukkan argumentasi, menunjukkan tentang kebenaran kepada orang yang buta hatinya. Orang yang buta hatinya bisa terjadi disebabkan akibat beberapa hal. Pertama, karena faktor kejahilan, karena memang bodoh. Bodoh tapi tidak pernah merasa dirinya bodoh. Jadi rajulun la yadri walakin la yadri annahu la yadri. Orang bodoh tetapi dia tidak pernah merasa dan mengakui kebodohannya. Ya, faktor pertama. Yang kedua, karena fanatisme buta. Karena tertutup hatinya, karena fanatisme merasa anna khairun minhu atau minka. Saya lebih baik daripada dia, daripada kamu. Ya. Saya lebih Indonesia daripada dia, daripada kamu. Saya lebih nasionalis daripada dia, daripada kamu. Saya lebih memiliki hak otoritas atas bangsa ini daripada kamu. Saya lebih pribumi daripada kamu. Ya. Dan sebenarnya inilah hakikat rasis yang sesungguhnya. Ya. Karena siapapun yang lahir di Indonesia ini, ya, baik dari suku manapun, baik dari negara manapun, ya, bukan hanya dari Arab, bukan hanya dari Yaman, bukan hanya dari mana saja, dari Cina, dari India, dari Amerika, dari seluruh negara manapun, ya, yang datang ke Indonesia, kemudian melahirkan keturunan di Indonesia, yang mereka sudah berdomisili di Indonesia dan menetap di Indonesia, mereka punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia, ya, dan itu dilindungi undang-undang. Ya, jadi jangan merasa sok paling pribumi, ya, jangan merasa sok paling memiliki Indonesia ini. Emang dulu waktu perjuangan ini, yang sekarang nyinyir, yang sekarang ini sok merasa punya Indonesia ini, kemana kamu? Kita ini sama-sama sebagai pewaris kemerdekaan ini. Kita tidak pernah ikut berjuang. Ya. Kita sudah menikmati negara ini dalam keadaan merdeka. Jadi jangan rasis. Ya, jadi buta hati disebabkan yang pertama karena memang dia bodoh dan tidak mau belajar, tidak mau menyadari kebodohannya. Yang kedua karena memang hatinya tertutup, ya, hatinya tertutup karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, yang ketiga karena hasud, ya, karena hasud, karena dengki. Jadi percuma kita berdebat dengan orang-orang yang fi qalbihim maradun, yang di dalam hati-hatinya, ya, ada penyakit hipokrit, ada penyakit virus yang membahayakan. Jadi kalau saya dikatakan takut, ya kolom komentarnya dinonaktifkan. Iya, takut tertular, bukan takut berdebat. Untuk mendebat atau untuk berdiskusi ilmiah itu harus jelas siapa yang lawan kita berdiskusi. Kita bisa mengukur keilmuannya. Kalau kita berdebat dengan orang pintar, kita akan tambah pintar. Ya, kita akan objektif. Ya. Tapi kalau berdebat dengan orang yang bodoh, ya, berarti kita akan terdikte dengan mereka. Saya ini masih waras. Jadi saya nggak mungkin ilghaul kalam. Ya. Saya membuang-buang ucapan, membuang-buang ilghaul waktu, membuang-buang waktu untuk melayani para komentator-komentator yang tidak jelas, yang saya sendiri belum tahu siapa mereka, ya, dan bagaimana keilmuannya, ya.
kalau kalian merasa keberatan dengan postingan-postingan saya dalam rangka saya melakukan pembelaan terhadap para habaib di Indonesia, ya silahkan, kalian kan punya channel sendiri. Kalian buat saja konten-konten. Kalian puji-puji, kalian bela, kalian dukung, kalian agung-agungkan, itu junjungan kalian. Ya, itu hak kalian, silahkan. Ya. Kalian juga nggak usah rese dengan memaksakan diri untuk masuk ke kolom komentar saya. Percuma kalian menulis sepanjang artikel sekalipun, nggak akan pernah saya baca, karena membuang-buang waktu, ya, membuang-buang waktu. Daripada untuk melayani orang-orang yang tidak jelas seperti kalian, lebih baik saya untuk belajar. Ya, saya sekarang sedang belajar mutolaah al-fakir. Saya ini tidak pernah merasa alim, tidak pernah merasa soleh, tidak pernah merasa diri saya ini lebih baik dari orang lain, tidak. Tapi ini sebagai wujud kebanggaan saya sebagai orang Islam, sebagai pecinta para ulama dan pecinta para habaib, dan saya lebih percaya dengan dawuh-dawuhnya kiai-kiai dulu daripada orang-orang sekarang, meskipun mereka mengatasnamakan penelitian ilmiah, mengatasnamakan pelurusan nasab, ya. Jangan-jangan mereka ini sedang berusaha untuk memperjuangkan nasab mereka sendiri, nasib mereka sendiri, bukan nasab, ya. Ya, mereka dengan cara apa? Dengan cara mengganggu nasab orang lain, dengan cara membegal dan merampok nasab orang lain, dengan cara mempermasalahkan nasab orang lain, ya, dengan membuat narasi bahwa seakan-akan mereka yang lebih berhak. Jangan-jangan mereka juga yang menuduh katanya pembela para habaib ini mereka dibayar oleh Pak Alawi. Jangan-jangan mereka sendiri yang menjadi buzzer-buzzer para orang-orang yang selama ini memang sudah tidak menyukai para habaib di negeri ini, ataupun agen-agen yang mereka ingin memecah belah umat Islam. Mereka ingin berusaha, ingin mengadu domba antara umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sama habaib dengan habaib diadu, sama kiai dengan kiai satu dengan yang lainnya diadu, ya. Terus kalian ini tepuk tangan, ya kan? Kalau terjadi peperangan, terjadi bentrokan fisik, ya, terjadi chaos, kalian akan tertawa. Dan itulah sebenarnya hakikat daripada orang-orang zindik, orang-orang munafik. Ya, saya lebih tertarik dengan ulama-ulama, kiai-kiai yang mengajak pada persatuan, kepada kesatuan sesama umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Musuh kita bersama adalah ketidakadilan. Musuh kita bersama adalah aliran-aliran sesat. Ya, musuh kita bersama adalah semua jenis kemaksiatan di negeri ini yang akan menimbulkan ataupun menurunkan laknat Allah, murka Allah. Ya, ini bangsa kita jaga bersama, seharusnya begitu. Ya, generasi-generasi kita jaga, ya, kita tetap tunduk terhadap apa yang dinasihatkan para ulama, para kiai, yang ingin membangun bangsa ini, menjalin kerukunan. Terus manfaatnya apa? Kalian mempersoalkan, mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting, ya, yang selama ini sudah konsensus oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah kalian anggap ulama-ulama terdahulu itu bodoh, tidak mengetahui nasab? Ya. Apa kalian kira para muassis, ya, para ulama-ulama salaf, ya, para pengarang-pengarang kitab, ya, nasab Ba'alawi ini sudah konsensus, sudah diakui oleh dunia, ya. Hanya segelintir orang saja, hanya berapa kelompok, jumlahnya berapa saja yang mengingkari tentang nasab Ba'alawi ini. Kemudian kalian memaksakan diri untuk membuat narasi, ya, memaksakan diri pendapat kalian harus diterima, bahwa itu adalah kebenaran, bahwa kalian ini sebagai pembawa nur, membawa cahaya dari kegelapan. Emang kalian ini siapa? Ya, maaf kalau kalian punya semangat untuk melakukan pembelaan terhadap junjungan-junjungan kalian. Jangan dikira yang kalian bully, yang kalian caci maki, yang kalian serang tidak punya pengikut, tidak punya muhibbin. Ya, sama-sama kita akan mempertanggungjawabkan pendapat kita masing-masing sampai nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memaksakan diri untuk masuk ke kolom komentar saya. Buat saja postingan dan jangan dihapus postingan itu, yang kelak nanti akan menjadi saksi di padang mahsyar kelak. Wallahu a'lam bishawab.